Dinasti Umayyah pertama didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sofyan bin Harb, yang sekaligus merupakan khalifah pertama yang memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Dinasti Umayyah ini berlangsung sekitar 90 tahun lamanya. Namun, pada awal pendirian dinasti Umayyah I, Muawiyah dipandang sebagai pendiri dinasti yang negatif karena keberhasilannya dalam memperoleh kekuasaan dalam perang saudara di Siffin. Dengan terbunuhnya Khalifah Ali dicapai dengan cara yang curang. Akan tetapi, Muawiyah berhasil mendirikan dinasti Umayyah ini karena latar belakang beliau yang pernah menjabat sebagai gubernur Suriah, yang memiliki basis rasional dari rakyat Suriah dan mendapat dukungan dari keluarga Bani Umayyah sendiri. Selain itu, beliau juga merupakan seorang penguasa politikus serta administrator yang sangat bijaksana, yang memiliki sifat hilm atau sifat tertinggi yang dimiliki para pembesar Mekah zaman dahulu. Dalam mata politik, kekuasaan Muawiyah ini dianggap sebagai era perubahan dalam pemerintahan Islam yang dimana diterapkannya perubahan sistem demokrasi ke sistem kerajaan atau monarki. Hal ini ditandai dengan dinyatakannya Yazid, putra Muawiyah, sebagai putra mahkota untuk menduduki jabatan khalifah selanjutnya. Masa kekuasaan dinasti Umayyah I yang telah berlangsung hampir 1 abad ini telah dipimpin oleh 14 orang khalifah. Namun, pada masa dinasti Umayyah I yang berpengaruh ada 2 tokoh, yaitu 1. Muawiyah I bin Abu Sofyan, yaitu pada tahun 661 hingga 680 Masehi, yaitu yang dikenal sebagai bapak pendiri dinasti Umayyah, serta tokoh pembangunan inspiratif yang besar pada masanya. Pada masa kepemimpinannya ini, selain telah memindahkan ibu kota Madinah ke Damaskus dan mengubah sistem pemerintahannya, Muawiyah juga berhasil dalam kebijakan militernya dengan menerapkan kebijakan luar negeri yang agresif dan berhasil menduduki wilayah Islam di Asia Tengah. Kemudian dilanjutkan dengan wilayah benua Afrika Utara dan benua Eropa. Selain itu, beliau juga membangun angkatan laut muslim pertama. Namun, kepemimpinan Muawiyah yang paling mencolok yaitu peristiwa pengepungan kota Konstantinopel yang dipimpin oleh Yazid, berlayar menuju Dardanella. Akan tetapi, usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang membuat Muawiyah memerintahkan untuk penarikan terhadap pasukan pengepungan tersebut. Dalam pemerintahannya, Muawiyah sendiri juga berhasil dalam membentuk pemerintahan yang baik dan mampu mengatasi desentralisasi dan anarkisme suku nomaden. Muawiyah juga dikenal sebagai pendiri Departemen Pencatatan dan membentuk 2 sekretariat. Dan setelah memerintah selama 20 tahun, beliau wafat pada April 680 Masehi di Damaskus karena sakit dan digantikan oleh anaknya. Yang kedua, Yazid I bin Muawiyah pada tahun 679 hingga 683 Masehi, yang menggantikan kedudukan ayahnya ini dikenal sebagai khalifah yang kontroversi karena tidak mampu dalam menghadapi banyak tantangan yang ada. Karena Yazid dikenal memiliki sifat kejam dan tidak religius, serta pada awal beliau ditunjuk sebagai putra mahkota, Yazid telah menghadapi beberapa penolakan, khususnya dari tokoh terkemuka Madinah seperti Imam Husain dan Abdullah bin Zubair. Namun, setelah beliau naik tahta, Yazid memerintahkan tokoh Madinah untuk mengakuinya sebagai khalifah. Akan tetapi, Imam Husain tetap menolaknya dan terjadilah tragedi Karbala pada 10 Muharram tahun 680 Masehi, yaitu pertempuran antara Yazid dan Imam Husain, yang menyebabkan terbunuhnya Imam Husain dan merupakan awal dari perpecahan Sunni dan Syiah dalam Islam. Kemudian, setelah 4 tahun memerintah, Yazid wafat pada tahun 683 Masehi saat pertempuran. Pada saat itu pula Yazid meninggal karena sakit dan digantikan anaknya yaitu Muawiyah II. Dengan demikian berakhirlah masa dinasti Umayyah I di Damaskus.
Masa pemerintahan dinasti Umayyah ini dikenal sebagai era yang agresif, yang dimana perhatiannya tertumpu pada penaklukan dan perluasan wilayah. Menurut Profesor Ahmad Syalabi, dalam bukunya yang berjudul Sejarah dan Kebudayaan Islam, penaklukan militer masa dinasti Umayyah mencakup 3 poin penting, yaitu yang pertama, pengepungan Konstantinopel atas bangsa Romawi di Asia Kecil dan penyerangan Pulau Laut Tengah. Yang kedua, menundukkan daerah hitam Afrika dan memasuki wilayah Spanyol. Yang ketiga, gerakan operasi 2 jalur, yaitu jalur utara seberang sungai Jihun dan jalur selatan Sind dan India Barat. Di samping keberhasilannya tersebut, dinasti Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan berbagai bidang seperti bidang politik, yaitu dinasti Umayyah telah menyusun tata pemerintahan baru dengan dibantu beberapa sekretaris, di antaranya yang pertama Khatib Ar-Rasail yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan surat pembesar setempat. Yang kedua, Khatib Al-Kharaj yang bertugas menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran negara. Yang ketiga, Khatib Al-Jundi yang bertugas dalam hal ketentaraan. Dan yang terakhir, Khatib Asy-Syurtah yang bertugas menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Selain itu, dinasti Umayyah juga meneruskan tradisi kekuasaan sebelumnya dalam pengembangan bahasa Arab dan Marbat, kota pusat kegiatan ilmu qiraat, tafsir, hadis, fikih, nahwu, geografi, serta tarikh dan usaha penerjemahan. Selanjutnya, bidang sosial budaya, yaitu dinasti Umayyah telah berhasil membuka kontak antar bangsa Muslim dengan Persia, Mesir, Eropa, dan lainnya, yang kemudian hubungan tersebut melahirkan kreativitas baru di bidang ilmu pengetahuan maupun seni kebudayaan, antara lain: A. Membangun masjid yang mewah dan monumental. B. Mencatat dan membukakan vonis hukum. C. Membangun istana yang megah dan mewah. D. Membukakan al-hadis. E. Menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara. F. Membuat mata uang sendiri sebagai alat pembayaran. G. Berkembangnya aliran Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah. E. Pembangunan panti untuk orang cacat. I. Penerbitan angkatan perang. J. Menetapkan lambang dinasti Umayyah dengan simbol bendera merah. K. Kemudian yang terakhir, ditemukannya kertas dan kompas. Dinasti Umayyah I ini diakui sebagai kebudayaan Islam yang banyak berkembang. Namun, kondisi ini tidak dapat dipertahankan oleh beberapa penguasa Umayyah lainnya. Hal ini dikarenakan para pemimpin ada yang lebih menonjolkan perilaku yang tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin dan berakibat mundurnya kekuasaan dinasti Umayyah. Menurut Badri Yatim, beberapa faktor kehancuran dinasti Umayyah diantaranya: 1. Sistem pergantian khalifah baru dan pengaturannya yang tidak jelas. 2. Perubahan pengelolaan aset negara berupa Baitul Mal. 3. Pelanggaran janji dinasti Umayyah kepada Hasan bin Ali. 4. Adanya pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dengan Arab Selatan sejak sebelum Islam semakin runcing. 5. Kurangnya perhatian dalam bidang agama. 6. Sikap hidup dari pemimpin dinasti Umayyah yang mengakibatkan keturunannya tidak mampu memikul beban berat ketika mewarisi kekuasaan. 7. Adanya kekuatan baru oleh Bani Hashim dengan dukungan umat diskriminasi. Dan yang terakhir, muncul kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abbas Al-Muthalib.